Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Haya Aulia Kusum Saidah dengan NIM 2408103 sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Hanifah Aurelia Humaira dengan NIM 2409264. Lalu ada saya sendiri, Haya Aulia Kusum Saidah dengan NIM 2408103. Ilmu Spermata dengan NIM 2403090. Intan Citra Rusmayanti dengan NIM 2402417. Dan Ismi Alia Dwi Agista dengan NIM 2404242. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilki Rizkyanti. Mari kita langsung saja ke sesi presentasi artikel yang berjudul Pengaruh penggunaan bahasa Indonesia yang inklusif terhadap keberagaman di lingkungan mahasiswa pendidikan manajemen perkantoran. Indonesia kaya akan keberagaman budaya, suku, dan bahasa yang menjadi tantangan dalam membangun komunikasi yang inklusif di perguruan tinggi. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu dan alat komunikasi nasional yang menjembatani perbedaan latar belakang. Di lingkungan mahasiswa pendidikan manajemen perkantoran, keberagaman menuntut penggunaan bahasa yang inklusif untuk membangun suasana akademis yang harmonis. Fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan bahasa Indonesia yang inklusif terhadap keberagaman dan suasana akademik di lingkungan mahasiswa. Tujuannya yaitu untuk menganalisis dampak bahasa inklusif terhadap toleransi, kerjasama, keterlibatan sosial, serta memberikan rekomendasi strategi komunikasi dan kebijakan kampus yang peka terhadap keberagaman. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian yang kami gunakan adalah melakukan pendekatan kualitatif, yang dimana kami itu mewawancarai narasumber dengan wawancara semi terstruktur. Yang kedua itu partisipannya atau narasumbernya itu sendiri kami ambil dari mahasiswa semester 2 yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran yang berbeda-beda dari wilayahnya, dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya adalah teknik pengambilannya, yaitu dengan purpose sampling atau teknik pengambilan sampel sesuai dengan kebutuhan atau keadaan yang relevan dengan judul yang kami ambil. Dan yang terakhir itu analisis datanya. Analisis data yang kami gunakan itu adalah analisis data tematik, yang mana analisis ini menggunakan atau melihat cara pandang narasumber, pengalaman narasumber seperti itu. Selanjutnya yaitu ada hasil. Yang pertama, bahasa inklusif dinilai sangat penting untuk membangun komunikasi positif di tengah perbedaan yang ada dan meningkatkan toleransi, yang mana artinya dapat kami simpulkan bahwa dari hasil wawancara ini dapat diambil bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Namun di balik bahasa Indonesia tersendiri ada maknanya, yaitu bagaimana cara kita menggunakan bahasa Indonesia dicampurkan dengan bahasa yang inklusif, yang artinya tidak membeda-bedakan. Selanjutnya yang kedua ada bahasa inklusif memudahkan adaptasi mahasiswa dan menghilangkan sekat sosial yang ada di dalam mahasiswa atau di dalam kampus, yang mana artinya dapat kami ambil bahwa bahasa inklusif itu dapat menghilangkan gap di antara mahasiswa-mahasiswa yang ada, dan tidak ada kata bahwa kami adalah mahasiswa Jawa, kami adalah mahasiswa Papua, namun akan tercipta kata bahwa kami adalah mahasiswa Indonesia. Yang selanjutnya ada praktik bahasa inklusif dalam kelompok multikultural menciptakan suasana akademik yang harmonis dan kolaboratif. Artinya dapat kita ambil atau dapat kita simpulkan dari hasil ini bahwa dengan kita menggunakan bahasa inklusif dapat terjadi keharmonisan, dapat terjadi kebersamaan, dapat terjadi rasa sayang yang timbul di dalam hati kita semua. Nah, yang terakhir itu ada bahasa inklusif itu meredam konflik. Yang mana seperti kita ketahui bahwa bahasa inklusif itu artinya bahasa yang tidak membeda-bedakan, bahasa yang tidak memojokkan, bahasa yang tidak merendahkan. Yang mana bahwa bahasa inklusif ini itu sendiri dapat kita lihat bahwa tidak akan ada timbulnya konflik ketika kita menggunakan bahasa inklusif.
Kemudian ada beberapa tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan penggunaan bahasa Indonesia yang inklusif ini. Yang pertama yaitu masih banyaknya para mahasiswa yang menggunakan bahasa daerahnya dalam berkomunikasi. Yang kedua, kurangnya kesadaran diri terhadap pemilihan kata-kata netral dan pengaruhnya istilah-istilah asing dalam komunikasi akademik. Yang ketiga, yaitu bahasa inklusif ini terkadang dianggap sebagai bahasa yang terlalu formal. Akan tetapi, sebaiknya kita menganggapnya ini sebagai bahasa yang berguna untuk proses pembelajaran agar lebih peka terhadap keberagaman tersebut. Selanjutnya, ada saran dan upaya dalam meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia secara inklusif. Yang pertama yaitu upaya seperti sosialisasi ataupun edukasi terhadap pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang inklusif ini, seperti dalam seminar, diskusi, ataupun teladan dari dosen. Dan yang kedua yaitu budaya untuk mengingatkan secara positif antar mahasiswanya dalam mengurangi bahasa yang diskriminatif. Yang ketiga yaitu evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa lingkungan akademik tersebut benar-benar inklusif. Penggunaan bahasa Indonesia yang inklusif adalah hal penting dalam membangun karakter profesional yang adaptif dan beretika. Bahasa yang inklusif tidak hanya sebagai alat akademik, tetapi juga kunci integrasi sosial dan komunikasi lintas budaya di lingkungan pendidikan manajemen perkantoran yang multikultural. Hasil penelitian dapat menjadi dasar pengembangan strategi, pengajaran, dan kebijakan kampus yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keberagaman. Strategi komunikasi inklusif dapat membantu mahasiswa lebih peduli terhadap keberagaman budaya di lingkungan kampus. Sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.